warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama di dalam majelis ini. Kita kaji agama untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengertian kita tentang agama ini, agar kita lebih baik lagi sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Ibu dan bapak yang saya muliakan, kita akan mengkaji tentang Lailatul Qadar. Bagaimana untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Ibu dan bapak para jamaah yang saya muliakan, saya sampaikan satu ilustrasi dahulu. Ketika kita akan memasuki bulan Ramadan, kita tahu apakah kita akan berpuasa selama 29 hari atau 30 hari. Karena itu sudah di dalam perhitungan hisab. Secara gambaran umum seperti itu. Ya. Apakah seseorang itu ada mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan yang akan dimasukinya? Kalau kita ibaratkan, umpamanya kita puasa 30 hari, seperti tahun ini insya Allah 30 hari kita puasa Ramadan. Kalau kita ibaratkan puasa Ramadan itu seperti lari maraton 30 km. Kira-kira peserta yang ikut lari maraton 30 km sudah mempersiapkan dirikah? Nah, kalau ada seseorang yang tahu saya akan ikut maraton ya 30 km dan saya berniat, bertekad untuk sampai ke garis finish, dan dia mempersiapkan diri dengan latihan-latihan, insya Allah sampai ke garis finish. Ya. Tapi ada orang yang kita katakan tidak mempersiapkan diri. Kalau tidak mempersiapkan diri, ya terjatuh ya di tengah jalan. Baru 10 km sudah jatuh. Ya. Atau 15 atau 20. Artinya nggak sampai ke garis finish. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, seperti itu. Saya gambarkan lebih konkret. Orang yang terlatih dengan puasa sunnah sebelum Ramadan, dia insya Allah punya kemampuan untuk sampai ke akhir Ramadan itu. Demikian juga orang yang kita katakan dia itu sudah terbiasa dengan sholat sunnah, dengan kajian agama, dengan Al-Quran, dengan zikir dan doa. Dia yakin insya Allah akan sampai ke garis finish itu, karena memang dia sudah terlatih, gak kaget gitu. Nah, kalau ada orang yang dia itu tidak terlatih sebelumnya, ketika masuk Ramadan itu kaget. Ya.
Bisa kita contohkan umpamanya orang yang nggak ada dengan puasa sunnah sebelum Ramadan. Pada hari pertama Ramadan itu ada keinginan untuk makan, ada keinginan untuk minum. Tapi kan, aku kan puasa. Kan itu dia, kaget dia. Apalagi kepada dia dituntut untuk setiap malam umpamanya, apalagi dia dituntut untuk ngaji Al-Quran, untuk hadir di dalam kajian-kajian agama. Kalau ada seseorang yang dia itu kita katakan tidak terlatih sebelum-sebelumnya, memang dia tidak akan sampai ke garis finish. Nah ibu-ibu, seperti itu ilustrasinya. Ya. Kemudian ibu dan bapak yang saya muliakan, kalau kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan Ramadan, ada 3 ungkapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya hadis sahih riwayat Bukhari. 3 ungkapan. Pertama, bunyi hadis itu adalah man shama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan siamu Ramadan atas dasar iman dan mencari ridha Allah, akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang berlalu. Yang kedua, ungkapan hadisnya man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyamu Ramadan, menghidupkan Ramadan dengan kegiatan ibadah kepada Allah atas dasar iman dan mencari ridha Allah, akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang berlalu. Satu lagi bunyi hadisnya, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar atas dasar iman dan mencari ridha Allah, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang berlalu. Ini 3 ungkapan hadis Nabi, hadis sahih terkait dengan Ramadan. Yang pertama, man shama Ramadan, barang siapa yang mempuasakan Ramadan. Yang kedua, man qama Ramadan, barang siapa yang menghidupkan Ramadan itu. Dan yang ketiga, man qama lailatul qadar, barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar atas dasar iman dan mencari ridha Allah, akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang berlalu. Apa yang kita simpulkan dari gambaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita dituntut untuk menyempurnakan 3 kesatuan tadi, dengan arti kata siamnya sempurna, kemudian qiyamnya sempurna, dan menghidupkan malam Lailatul Qadarnya juga sempurna, dengan arti kata bercita-cita, bertekad untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah ini dia. Jadi ini tiga yang tidak bisa dipisahkan. Berpuasalah dengan sesempurnanya di dalam bulan Ramadan itu, dengan arti kata bukan hanya dia mempuasakan perutnya dan syahwatnya dari makanan dan minuman, tapi juga dia mempuasakan indrawinya dari hal-hal yang dilarang. Bahkan mempuasakan hati dan pikiran dari hal-hal yang akan melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa yang sempurna.
Saya nggak makan dan nggak minum, memang saya nggak menggauli istri saya di siang hari Ramadan itu iya. Tambah indrawi saya, lidah saya, mulut saya tidak akan saya pakaikan untuk hal-hal yang sifatnya dilarang. Ngerasani orang, jelek-jelekkan orang, ya, memfitnah orang. Mata saya tidak akan saya pakaikan untuk melihat hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah. Bahkan hati saya, bahkan pikiran saya puasakan dari hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah. Nah, untuk itu mulut saya yang ada, lidah saya yang ada akan saya sibukkan dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan doa. Ya, saya terlibat di dalam kajian agama, mendiskusikan agama. Demikian juga hati dan pikiran saya hadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puasa yang sebenarnya. Kemudian menghidupkan Ramadan. Ibu dan bapak yang saya muliakan, menghidupkan Ramadan kalau di malam hari itu yang kita sholat tarawih. Ya, di samping ada kajian agama, di samping ada mentadaruskan Al-Quran. Siang umpamanya kita dengan kajian juga, kita dengan Al-Quran, kita dengan ya majelis taklim dan lain-lain sebagainya. Memang iya. Dan kemudian bagaimana kita yang berpuasa dan menghidupkan Ramadan itu bercita-cita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ibu, bapak yang saya muliakan, ini yang harus sama-sama kita perhatikan agar Ramadan yang ada betul-betul kita maksimal memanfaatkannya. Puasanya maksimal, kegiatan-kegiatannya juga maksimal. Kemudian saya bercita-cita untuk mendapatkan ya Lailatul Qadar. Ini harus menjadi perhatian kita, sehingga ya kita betul-betul ya akan mendapatkan apa yang menjadi cita-cita kita dengan Ramadan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ya kita tidak boleh ya hanya puasa saja. Ada orang yang puasa, kamu puasa, ya, tapi puasanya hanya nggak makan, nggak minum. Umpamanya matanya diperlihatkannya kepada, katakanlah, nonton video YouTube, ya, mulutnya ngerasani orang, atau dia sibuk dengan chatting-chatting yang di situ terlarang, umpamanya dosa, umpamanya, ya nggak gitu lah, ya, nggak seperti itu orang yang berpuasa, ya. Atau dia itu puasa katanya, tapi nggak ada dia ikut dengan kegiatan menghidupkan Ramadan. Nggak ada ikut tarawih, nggak ada dengan kajian agama, nggak ada dengan Al-Quran, ya nggak gitu, ya. Dan senyatanya ada orang yang kita katakan dia puasa, tapi enggak dengan sholat tarawih, enggak dengan Al-Quran, enggak dengan kajian-kajian agama, dan kemudian secara perlahan, ya, dia itu melorot, ya, dari kegiatan Ramadan. Padahal di ujung Ramadan ada Lailatul Qadar, ya, seperti itu. Kita katakan ada orang yang salah di dalam memahami ini, dan itu ternyata banyak di dalam kehidupan kita. Ya, di awal Ramadan semangatnya bukan main. Berlalu Ramadan 1 pekan, 10 hari, 2 pekan, 2 minggu, 20 hari, sudah hilang, gak ada lagi. Kemana dia? Berpindah ke mall, cari baju baru, cari sepatu baru. Nah kan, ternyata dia nggak mengerti dengan apa yang kita katakan kesatuan daripada Ramadan yang ada, yang di dalam hadis dikatakan puasalah yang benar, hidupkan Ramadan dengan benar, dan kemudian bercita-citalah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Seperti itu. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, kalau kita perhatikan kepada sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih
kita dapatkan sahabat-sahabat dahulunya itu demikian bersemangat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang berasal dari Abi Salamah, katanya menceritakan, intalaqtu ila Abi Sa'id Al-Khudri. Saya berangkat datang kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Saya ketika itu mengatakan, ala takhruj bina ila an-nakhl natahaddath. Hei Abu Sa'id, ya, mau enggak kamu keluar bersama ke arah kebun korma? Kita ngomong-ngomong di sana. Fakharaja. Kemudian dia ikut keluar. Ketika itu kata Abu Salamah, hadithni ma sami'ta minan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Lailatul Qadar. Coba kamu ceritakan kepada saya, ya, apa yang kau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Lailatul Qadar. Kata sahabat Abu Sa'id, i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ashral awal min Ramadan wa'takafna ma'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 awal dari Ramadan. Kami juga ikut beriktikaf bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu Jibril. Jibril datang kepada Nabi SAW. Faqal, kata Jibril kepada Nabi, innal ladzi tatlubu amamak. Muhammad, yang kamu cari itu ada di hadapan kamu, bukan di 10 awal. Fa'takafal ashral awsat wa'takafna ma'ah. Nabi i'tikaf di 10 tengah. Kami juga ikut i'tikaf bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu Jibril. Jibril datang kepada Nabi mengatakan, innalladzi tatlubu amamak. Muhammad, yang kamu cari itu ada di hadapan kamu, bukan 10 pertengahan. Para jamaah yang saya muliakan, faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam khatiban sabihata 20 min Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri berkhutbah di pagi 20 hari dari bulan Ramadan. Faqal, kata Nabi, man kana i'takafa ma'an nabi falyarji'. Ya, barang siapa yang i'tikaf bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia pulang saja. Fa inni uritu lailatal qadar. Kepada saya diperlihatkan Lailatul Qadar itu. Wa inni nusituha. Saya ini dilupakan dari itu. Wa inna fil ashril awakhir fi witr. Lailatul Qadar itu ada pada 10 terakhir, pada malam ganjil. Wa inni ra'aitu ka'anni asjudu fi tinin wa ma'. Saya melihat dalam mimpi saya sepertinya saya bersujud di tanah dan dengan air. Wa kana saqful masjid jaridan nakhal. Atapnya masjid itu dari daun-daun atau pelepah korma. Wa ma nura fis sama syai'an. Ya, tidak wa ma tura fis sama'i syai'an. Tidak ada terlihat di langit sesuatu apapun. Faja'at qaz'atun fa umtirna. Kemudian datang awan tipis, kemudian kami mendapatkan hujan, turun hujan. Fa shalla binan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi salat bersama dengan kami hatta ra'aitu atharatin wal ma' ala jabhati Rasulillah. Sehingga saya melihat ada bekas tanah dan air di kening Rasul sallallahu alaihi wasallam wa arnabatihi, dan demikian juga ujung hidung Nabi, tasdiqa ru'yah, yang membenarkan akan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, yang kita lihat di sini adalah
Pertama, bagaimana Nabi dan sahabat di 10 Ramadan pertama keinginan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dikasih tahu, bukan di depan kamu, di depan tapi nggak dikasih tahu yang mana. Nabi bersama dengan sahabat kemudian i'tikaf lagi di 10 yang kedua. Ternyata juga bukan di 10 yang terakhir. Ya, pada malam ganjil. Dan kepada Nabi dilihatkan dalam mimpinya bahwasanya Nabi SAW waktu itu sholat, hujan. Ya, hujan. Masjid Nabi SAW itu lantainya tanah, atapnya dari daun-daun korma basah, becek, sampai ke lantai. Nabi sujud sehingga kening Nabi, demikian juga ujung hidung Nabi basah dan terkena becek bekas tanah. Ini dia. Nah, yang kita lihat bagaimana semangatnya sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ternyata kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Lailatul Qadar itu ada di 10 akhir dari Ramadan, pada malam-malam ganjil. Banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan kepada kita tentang Lailatul Qadar itu ada pada 10 terakhir di malam-malam ganjil. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faltamisuha fil ashril awakhir fil witr. Kalian cari, kalian dapatkan Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir dari Ramadan, pada malam-malam ganjil. Yang di situ kita simpulkan malam 21, 23, 25, 27, 29. Ini dia. Ibu dan bapak yang saya muliakan, ini dia yang dikatakan akan adanya Lailatul Qadar di malam-malam ganjil 10 terakhir. Itu tadi 21, 23, 25, 27, 29. Hadis Nabi menjelaskan seperti demikian. Kendati pun disebutkan 21, 23, 25, 27, 29, kan nggak ada yang dipastikan. Yang mana dia? Yang mana dia? Dengan dikaburkannya, dengan tidak dijelaskan secara pasti, itu artinya kita disuruh untuk memperketat ibadah di 10 akhir Ramadan itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, nggak benar loh kalau ada orang di awal Ramadan dia nggak ikut atau malas-malasan. Aku nanti fokus di 10 akhir. Bahkan aku akan fokus di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Saya katakan contohnya begini. Kalau umpamanya ada orang ikut lari maraton, dari awal nggak ikut, di menjelang finish dia ikut, bolehkah? Nggak boleh. Nggak boleh. Kamu ikut maraton ya dari awal, dari garis start ikut, kan gitu. Lah, kalau umpamanya ada seseorang di awal malas-malasan, di awal nggak, aku nanti fokus di 10 akhir, bahkan aku fokus di malam-malam ganjil karena Nabi mengatakan seperti demikian. Saya katakan enak kamu aja. Saya ibaratkan tadi dengan orang maraton, orang lari dari garis start, kamu di 10 terakhir. Mana dibolehkan? Masa bisa? Kan seperti itu. Jadi kalau memang ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu, saya katakan mari dari sejak awal. Bahkan ketika di 10 terakhir itu, kita semakin memperketat ibadah, mengencangkan ibadah kita.
betul-betul. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, seperti itu. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita seperti itu. Ya, saya selalu mengatakan Nabi itu di dalam kehidupan hariannya sebelum Ramadan, Nabi itu orang yang taat beribadah. Nabi itu dengan segala kebaikan-kebaikan. Kemudian ketika masuk Ramadan menampakkan tren naik. Puncak ya dari ibadah dan kebaikan Nabi SAW adalah di 10 akhir Ramadan, puncaknya. Jadi kita harus menjadikan puncak Ramadan itu sebagai puncak ibadah kita, puncak amal kita dengan segala kebaikan-kebaikan yang memungkinkan bagi kita untuk melakukannya. Bukti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan ahyal lail wa ayqaza ahlah wa shaddal mizar. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah masuk 10 akhir dari Ramadan, Nabi semakin menghidupkan Ramadan itu dengan kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kemudian bangunkan keluarganya, dalam kurung istri dan anak-anaknya. Kalau hari-hari kemarin di luar Ramadan, enggak. Nabi membiarkan istrinya tetap tidur. Memang iya. Karena istilahnya ya istri Nabi gak akan bisa seperti Nabi SAW. Tapi pada waktu di 10 akhir Ramadan itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan Nabi bangunkan keluarganya, Nabi bangunkan istri, Nabi bangunkan anak-anaknya untuk menghidupkan 10 terakhir itu. Kemudian wasyaddal mizar, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Dalam kurung, Nabi meninggalkan hubungan suami istri dengan istri-istrinya yang ada, kendati pun itu halal. Pada malam Ramadan halal, tapi karena Nabi yang fokus, dalam kurung Nabi i'tikaf, itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat i'tikaf yang ada di 10 akhir Ramadan itulah puncak ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, ayat mengatakan uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kalian di malam puasa itu, di malam Ramadan itu kamu bergaul dengan istri kamu. Istri kamu itu ibarat pakaian bagi kamu, kamu ibarat pakaian bagi istri kamu. Itu kata ayat Al-Quran. Tapi bagi orang-orang yang i'tikaf, ya di 10 akhir Ramadan, ya di 10 akhir Ramadan itu kata Allah gak boleh. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kamu jangan gauli istri kamu itu kalau kamu orang yang i'tikaf di masjid. Jadi berbeda hukum antara orang yang tidak i'tikaf, dalam kurung i'tikaf syar'i, dengan orang yang dia itu i'tikaf. Orang yang dia i'tikaf tidak boleh menggauli istrinya di malam-malam Ramadan itu, di malam-malam puasa itu. Sementara bagi orang yang dia tidak i'tikaf, dibolehkan, dalam kurung dihalalkan. Nah, ini dia permasalahannya di sini. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, saya katakan kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar dari sejak awal, gak bisa kamu motong di tengah jalan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Tidak bisa kamu itu hanya ngambil fokus di malam-malam ganjil dari Ramadan terakhir itu. Enggak. Dari awal. Sehingga dengan itu kita memang berharap akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ibu dan bapak yang saya muliakan, dari gambaran ayat
kita mendapatkan kesimpulan Allah tidak akan pernah menyamakan antara orang kafir dengan orang yang beriman. Allah nggak akan pernah menyamakan antara orang yang taat dengan orang maksiat. Allah nggak akan pernah menyamakan antara orang dermawan dengan orang yang bakhil. Allah tidak akan pernah menyamakan antara orang yang sungguh, yang fokus dengan orang yang dia itu santai-santai atau seadanya. Nggak mungkin disamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk itulah dengan kita memperhatikan bagaimana tentang keberadaan Lailatul Qadar yang di 10 akhir itu, Ibu dan Bapak yang saya muliakan, dengan kita memperhatikannya, tentu kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Kenapa? Ibu dan Bapak yang saya muliakan, dari ayat kita dapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kita lihat penamaan Lailatul Qadar. Penamaan Lailatul Qadar. Ibu dan Bapak, para jamaah yang saya muliakan, di dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, dijelaskan kenapa disebut dengan Lailatul Qadar. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan. Yang pertama, Lailatul Qadar dengan arti kata Lailatul Hukum atau Lailatul Takdir, malam penentuan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan perjalanan hidup manusia 1 tahun ke depan. Contoh, bagaimana kita dengan hidup yang ada, dengan rezeki, dengan liku-liku, ujungnya dengan mati, itu ditetapkan pada waktu Lailatul Qadar. Jadi kita yang masih hidup sekarang ini, Ramadan 1442, ketentuan kita masih hidup ditetapkan oleh Allah pada waktu Lailatul Qadar tahun lalu. Pada Ramadan ini akan ada Lailatul Qadar dan akan ditetapkan juga bagaimana nasib seseorang. Apakah dia akan hidup sampai Ramadan tahun depan 1443 atau tidak. Dengan arti kata, ini Ramadan terakhir bagi kamu. Kamu gak akan jumpa dengan Ramadan yang akan datang. Di malam Lailatul Qadar itu, di waktu Lailatul Qadar itu, ditetapkannya nasib diri seseorang. Yang kedua, disebut dengan Lailatul Qadar karena keagungannya, karena kemuliaannya, mulianya malam itu. Yang ketiga, karena ketaatan yang dilakukan pada malam itu punya nilai yang demikian sangat besar, punya ganjaran pahala yang sangat besar. Yang keempat, disebut Lailatul Qadar karena ya orang yang dia itu pada hari-hari berlalu dia tidak punya kemuliaan, dengan dia beribadah pada waktu Lailatul Qadar dia punya kemuliaan. Yang kelima, karena pada waktu Lailatul Qadar itu diturunkannya kitab suci yang sangat mulia, Al-Quran, kepada Rasul yang sangat mulia, Nabi Muhammad SAW, untuk umat yang mulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, disebut dengan Lailatul Qadar karena pada malam itu turun malaikat-malaikat yang demikian sangat mulia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam Qadar itu, Lailatul Qadar itu menurunkan kebaikan, keberkahan, keampunan untuk orang-orang yang menghidupkannya. Yang ketujuh, disebut dengan Lailatul Qadar
Karena Allah Subhanahu wa taala menentukan pada waktu Lailatul Qadar itu ada kasih sayang Allah untuk orang-orang yang beriman. Yang kedelapan disebut Lailatul Qadar karena bumi yang ada sempit dengan malaikat-malaikat yang turun, karena penuh bumi dengan malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, itu gambaran Lailatul Qadar. Yang kalau kita mengisinya itu ayat tadi, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan. Ibu dan bapak yang saya muliakan, itu sekitar 83 tahun 3 bulan. Kalau kita sempat mengisi Lailatul Qadar itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sepertinya kita mendapatkan pahala hidup beribadah beramal sekitar 83 tahun 3 bulan. Kan lama sekali. Ya, panjang sekali. Sementara umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diberi patokan, kata Nabi, a'maru ummati baina sittin was sab'in wa aqalluhum man yajuzu zalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lebih dari itu. Ya, kita hanya diberi batasan umur antara 60 sampai 70 tahun. Itu kata Nabi SAW. Yang lebih dari itu sedikit. Yang kepala 8 baru meninggal, sedikit. Tapi kalau sekiranya kita mendapatkan kesempatan beribadah di Lailatul Qadar itu terisi memang, maka sepertinya kita mendapatkan bonus yang sangat panjang, sekitar 83 tahun 3 bulan itu. Nah, berapa kali dari Ramadan yang ada dalam perjalanan hidup kita mendapatkan Lailatul Qadar? Ya kan? Kalau memang dia orang yang seperti kita katakan tadi, dari sejak awal sampai akhir dan betul-betul memanfaatkan Ramadan, iya, kita akan katakan ya berkali-kali. Berkali-kali tentunya. Loh, kalau berkali-kali, iya, berapa lama dia itu diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai ibadah yang terisi, padahal umur umat Nabi Muhammad hanya antara 60 sampai 70 tahun. Ibu dan bapak yang saya muliakan, ini diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena umat-umat terdahulu umur mereka jauh lebih panjang, masa hidup mereka jauh lebih lama bila dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diberi fasilitas keistimewaan. Umat Nabi Muhammad ada Lailatul Qadar, yang dengan itu kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Apakah saya mendapatkan Lailatul Qadar? Tidak ada orang yang memastikan kamu dapat Lailatul Qadar atau saya dapat Lailatul Qadar. Enggak. Itu nanti melalui catatan malaikat yang mencatat kegiatan kita ketika kita ada di dalam bulan Ramadan, ternyata memang mendapatkan Lailatul Qadar. Lah, tambah bahagia, tambah senang, karena nilai-nilai yang lebih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Lailatul Qadar yang ada. Kemudian ibu dan bapak yang saya muliakan, mari perhatikan ungkapan ayat itu kan Lailatul Qadri.
malam qadar. Iya, malam qadar kita artikan seperti demikian. Yang disebut dengan malam adalah dari sejak terbenam matahari sampai menjelang fajar. Itu malam. Apakah saya dalam rentang waktu itu memang memanfaatkannya? Ada terisi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kan nggak tahu Lailatul Qadar itu ya apakah sepanjang malam itu atau ada dalam bagian-bagian dari malam itu, nggak ada penjelasan. Tapi ayat mengatakan Lailatul Qadar, malam qadar. Dan kalau disebut Lailatul Qadar adalah dari sejak terbenam matahari sampai menjelang fajar. Oh, ada. Saya sampai terakhir dari Ramadan itu tidak pernah absen dengan sholat tarawih. Sholat tarawih itu yang bernilai sangat tinggi. Saya tetap dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Saya tetap dengan kajian agama. Saya tetap dengan zikir dan doa. Saya melakukan muhasabah diri, evaluasi dan koreksi diri, perenungan diri saya dalam menyadarkan diri saya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang iya, dia berarti ikut mendapatkan manfaat atau nilai lebih dari Lailatul Qadar. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, kita ini manusia punya capek, punya ngantuk. Seseorang yang i'tikaf kan udah ingin fokus, tapi kan di suatu saat kan dia tertidur, ngantuk. Iya, tidurnya itu juga dinilai, bukan tidak. Iya, bukan, oh kamu nggak dapat Lailatul Qadar karena tadi kamu tidur. Iya, nggak gitu. Samalah dengan hadir di dalam majelis kajian agama seperti ini. Ada orang yang terkantuk-kantuk, dinilai loh oleh malaikat, bukan nggak dinilai. Jadi bukan harus ya fokus, harus ya betul-betul dinilai. Iya. Karena dia yang memang udah dengan niat untuk ngaji, tapi karena tadi kecapean, umpamanya dia ngantuk. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, seperti itulah Lailatul Qadar. Jadi saya di dalam masalah upaya untuk mencari Lailatul Qadar ini, saya katakan, mari dari sejak awal terus dan terus sampai akhir. Seperti yang saya katakan di awal tadi, sampai ke garis finish. Bukan tergeletak, terjatuh ya di tengah jalan. Yang terjatuh, tergeletak dan kemudian gak ngaji lagi, gak Al-Quran lagi, gak sholat tarawih lagi, udah pindah ke mall, saya katakan ya gak dapat Lailatul Qadar itu. Kita harus tetap memperketat diri, menyemangatkan diri untuk sampai ke ujung dari malam-malam Ramadan yang ada. Dengan itu kita berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, seperti itu. Jadi jangan ya memikirkan wes aku fokus di 10 akhir, aku fokus ya di malam-malam ganjil di 10 akhir. Enggak, saya bilang. Kamu harus dari awal. Tidak boleh ya kamu hanya fokus di situ. Tadi dari awal kamu nggak ada, malas gitu dengan ibadah, malas dengan Al-Quran, dengan kata-kata, dengan niat nanti aja di 10 terakhir aku akan ya fokus. Nggak bisa, saya bilang. Harus dari sejak awal. Kenapa? Karena hadis Nabi SAW yang tadi mengatakan, barang siapa yang melakukan puasa Ramadan atas dasar iman dan mencari ridha Allah, akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang berlalu. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan atas dasar iman dan mencari ridha Allah, akan diampuni oleh Allah ya dosa-dosanya yang berlalu. Dan kemudian barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar atas dasar iman dan mencari ridha Allah, akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya berlalu. Ini dia yang harus sama-sama menjadi perhatian kita.
Ibu dan bapak yang saya muliakan, i'tikaf syar'i memang dicontohkan oleh Nabi. Bahkan istri-istri Nabi ikut i'tikaf bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Informasi itu kita dapatkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi harus didudukkan masalahnya. I'tikaf syar'i yang 10 akhir fokus ibadah di masjid dan tidak dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat duniawi. Hukum i'tikaf syar'i itu adalah sunnah. Sunnah. Saya selalu menggarisbawahi, Bu, Pak, ketika ibu dan bapak masih suami istri, lengkap dua-duanya, ya, kemudian si istri bilang kepada suaminya yang sudah tua itu, ya aku tak i'tikaf ya, saya mau i'tikaf ya di 10 akhir. Kata suaminya yang sudah tua, jangan, aku nggak mau. Iya, aku berharap kamu ada bersama dengan aku. Saya dudukkan masalah i'tikaf, hukumnya sunnah. Melayani, memperhatikan suami wajib. Jadi jangan demikian getol untuk i'tikaf syar'i sementara kewajiban terhadap suami diabaikan. Tidak boleh. Untuk i'tikaf syar'i hanya orang-orang tertentu yang bisa. Dia sudah janda seorang diri dan gak ada lagi yang diurusnya. Monggo kalau memang mau, bisa. Atau dia seorang duda, gak ada lagi istrinya, mau i'tikaf syar'i 10 akhir dari Ramadan, monggo. Atau dua-duanya ya sudah sepakat untuk bersama, monggo. Tapi kalau satu bilang enggak, ya enggak jadi. Tidak jadi. Karena seperti itu hukumnya. Melayani, memperhatikan suami hukumnya wajib, i'tikaf hukumnya sunnah. Jangan ambil yang sunnah sementara yang wajib dibuang. Tidak boleh. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, seperti itulah makanya kita memang harus tetap bersemangat dengan Ramadan yang ada. Sedaya kemampuan yang ada pada diri kita, memang kita harus berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar, karena yang dirangsangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita terkait dengan Lailatul Qadar yang disebutkan di dalam ayat tadi, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan terkait dengan Lailatul Qadar dalam upaya kita untuk mendapatkannya. Dengan pengertian-pengertian seperti ini, tentu kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan kita beribadah, bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, apakah dengan sholat, dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan doa, dengan kajian-kajian agama. Tentu itu tidak akan kita sia-siakan, karena dengan itulah kita diharapkan bisa mendapatkan nilai yang lebih dengan Lailatul Qadar yang ada. Seperti itu yang bisa saya jelaskan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak terkait dengan Lailatul Qadar yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Demikian penjelasannya. Berikut kalau ada yang menjadi pertanyaan seputar Lailatul Qadar, dipersilahkan. Monggo. Waalaikumsalam.
diizinkan, kalau tidak dapat izin suami tidak boleh. Kalau misalkan kita sudah diizinkan suami dan sudah melayani dan menyediakan tugas-tugas kita, mempersiapkan dan istilahnya kebutuhan untuk acara malam itu, sedangkan sudah menyediakan sahur dan sampaikan ke keluarga, dan suami mengizinkan untuk kita beriktikaf berdua, apakah itu diterima iktikaf kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya muliakan, apakah ada tanda-tanda pada seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabnya nggak ada. Nanti di hari kiamat ada dalam catatan malaikat bahwasanya dia adalah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dengan nilai pahala yang berlipat. Nanti yang jelas saya tetap mengisi malam-malam akhir itu dengan ibadah takarrub, mendekatkan diri kepada Allah seperti yang saya katakan tadi. Jadi nggak ada kalau ditandai pada orang, oh wajah kamu cerah, tadi malam kamu dapat Lailatul Qadar ya. Enggak, ya, enggak ada. Untuk person pribadi kita katakan nggak ada. Ya, yang kedua, i'tikaf syar'i harus di masjid. Harus di masjid. Ya, tidak bisa di musola di rumah yang ada. Enggak. Ya, tidak bisa. Saya menyimpulkan tentang i'tikaf syar'i yang 10 akhir di masjid itu, kesimpulannya adalah pelatihan meninggalkan dunia dengan segala kenikmatannya. Pelatihan meninggalkan dunia dengan segala kenikmatannya. Itu ayat yang saya contohkan tadi. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kalian di malam puasa itu, di malam Ramadan itu, kalian bergaul dengan istri kalian. Istri kalian itu ibarat pakaian bagi kalian, dan kalian ibarat pakaian bagi istri kalian yang ada. Boleh. Tapi untuk orang yang i'tikaf syar'i nggak boleh. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kamu jangan gauli istri kamu ya kalau kamu orang yang i'tikaf di masjid. Dia pulang sebentar dan kemudian menggauli istrinya, batal i'tikaf. Tidak boleh seperti itu. Jadi kesimpulannya i'tikaf itu memang harus di masjid. Iya, di masjid. Iya. Seperti itu. Dan kalau umpamanya memungkinkan, monggo. Kalau enggak ya jangan, saya bilang. Itu tadi. Kemudian permasalahan yang ibu kemukakan tadi, ada izin dari suami dan dia siap. Benarkah? Nah kan gitu. Ya, sebab betapapun kalau ada istri di depan mata itu lebih enak, lebih tenang, lebih menyejukkan. Iya. Begitu, memang senyatanya demikian. Senyatanya demikian. Iya, tapi kalau saya katakan boleh, iya kalau memang izin suami ada, iya pergilah nggak apa-apa, saya bisa kok katanya. Iya, boleh. Iya, insya Allah kalau memang ada izin ya suami untuk ibu i'tikaf ya meninggalkan dia, ya itu sudah dengan ya kerelaannya, keikhlasannya. Tapi saya katakan beda. Ada istri di depan mata dengan gak ada istri di depan mata. Betapapun dia istri saya, menyejukkan saya, menyenangkan saya, daripada ya dia gak ada di depan saya urus diri saya sendiri, bisa kok, memang iya. Ini beberapa poin yang ibu kemukakan tadi. Gak. Ibu kalau i'tikaf mesti ke masjid, mesti di masjid. Yang di situ dilakukan solat 5 waktu. Yang paling utama kalau di Masjidil Haram, kalau di Masjid Nabawi. Spesial i'tikaf. Iya, saya tidak pulang ke hotel, dan memang orang-orang i'tikaf di Masjidil Haram itu masya Allah. Saya saksikan karena saya pernah umrah Ramadan.
Orang dengan Masjidil Haram itu mengkapling, ya, masjid itu, dan di situ lengkap dengan tidurnya, tempat tidurnya, dalam kurung, ya, selimutnya, bantalnya. Memang iya. Jadi yang utama di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau tidak di tanah air kita, ya di masjid-masjid yang di situ, ya dilakukan sholat 5 waktu. Di musola bukan i'tikaf. Kalau ibu beribadah dalam rangka untuk mendapatkan Lailatul Qadar, boleh saja. Tapi kalau i'tikaf enggak. Kalau i'tikaf enggak. Saya kalau udah malam itu di musola di rumah saya. Monggo. Kenapa, Bu? Dalam rangka untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan maksimal dalam mendapatkan Lailatul Qadar itu. Silakan, saya katakan. Jadi kalau untuk mendapatkan Lailatul Qadar nggak mesti dengan i'tikaf di masjid, bisa kita di rumah dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Pertanyaan lain berikut, saya tunggu. Ada pertanyaan lain seputar Lailatul Qadar. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah sholat tarawih, Ustaz saya. Ini karena kita itu sudah lansia, biasanya itu masalahnya di YouTube. Ini saudara saya itu kalau sholat di rumah bisa Ustaz, mesti agak berat karena dari duduk terus berdiri itu agak susah. Tapi masih bisa sholat tahajud. Tapi kalau ikut tarawih yang 23 rakaat itu kan agak cepat. Itu kalau sambil duduk apa boleh Pak Ustaz? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, dikala ada uzur boleh duduk. Kan sudah ada uzur, nggak bisa. Ya, sakit di lutut, sulit untuk naik kembali atau turun ke bawah sehingga dia duduk umpamanya, boleh. Ya, jadi saya selalu katakan seperti ini. Ibu bapak yang saya muliakan, beliau sudah uzur, ya sudah tua, tapi saya tetap mengatakan jangan tinggalkan salat sunnah. Termasuk jangan tinggalkan tahajud. Kendati pun ibu bapak ketika tahajud itu sholatnya dengan duduk di kursi. Tetap. Jadi seperti itu. Jadi jangan ya berpikiran atau beranggapan ya pokoknya yang wajib aja lah, yang sunnah-sunnah nggak usah. Nggak, saya bilang wajib tambah sunnah. Karena kendati pun seseorang itu duduk di dalam sholatnya tetap bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena memang sudah ada uzur syar'i yang membolehkannya. Demikian pada poin pertanyaan itu. Monggo, ada pertanyaan lain? Silakan. Di situ ada. Monggo. Waalaikumsalam. Ya, ibu, kalau memang di masjid itu ya disiapkan fasilitas oleh takmir, biasanya seperti itu disiapkan, ya nggak perlu pulang. Jadi nggak pulang, Nabi itu nggak pulang, kendati pun rumah Nabi itu buka pintu langsung masjid, nggak pulang Nabi. Tidak pulang Nabi. Jadi kalau kita ibaratkan ini masjid Nabi, itu ya pintu, buka pintu rumah Nabi. Jadi nggak pulang. Nabi itu rambutnya disisirkan oleh Aisyah, diulurkan ke arah luar. Enggak. Jadi nggak pulang. Jadi memang nggak pulang. Makanya saya katakan sekarang kita di masjid-masjid kita yang ada di Kota Malang ini, masjid yang menyiapkan fasilitas untuk orang yang i'tikaf. Makan sahur disiapkan, buka disiapkan. Nah,
terkait dengan pakaian-pakaian kotor umpamanya bisa disuruh anak untuk ngambil dan ngantarkan. Jadi kesimpulannya, i'tikaf syar'i 10 akhir tidak pulang. Tidak pulang. Ada tetangga yang meninggal, gak ikut. Tidak ikut. Ya gitu. Ya karena memang saya sedang fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi sendiri yang saya katakan tadi, Nabi kendati pun buka pintu langsung rumah, enggak. Itu Nabi rambutnya disisirkan oleh Aisyah, dikeluarkan oleh Nabi, ya, kepalanya disisiri oleh Aisyah. Ya, dibasuh oleh Aisyah atau disampo oleh Aisyah. Ya kira-kira seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pulang, dan orang yang i'tikaf juga saya katakan tidak pulang. Persiapkan semuanya, dan masjid-masjid yang mengadakan i'tikaf untuk jamaahnya sudah menyiapkan fasilitas-fasilitas. Demikian. Bu, nggak pulang total. Kalau masih pulang itu i'tikaf bukan syar'i, ngecer. Ya. Ngecer itu. Yang i'tikaf syar'i 10 hari nggak pulang loh. Tidak pulang. Jadi kalau saya masih pulang, saya masih ada urusan, nanti saya balik lagi, enggak, bukan i'tikaf syar'i. I'tikaf syar'i tidak pulang dan tidak dengan urusan-urusan yang bersifat duniawi. Demikian. Lagi, masih adakah yang menjadi pertanyaan? Iya. Ada tanda yang disebutkan paginya matahari itu tidak dengan sangar gitu. Ya, enak, suasana alam gitu. Memang itu ada. Memang itu ada pertanda ya tadi malam Lailatul Qadar. Jadi seperti itu. Tapi saya katakan, dan itu bukan mesti mutlak. Sebab kan ada musim-musim yang terjadi di dalam kehidupan kita, ada musim mendung, musim hujan, kan itu terjadi, tapi itu memang ada penjelasan tentang suasana ya alam yang ada dengan matahari dan dengan suasana keadaan di pagi harinya yang lebih cerah, yang lebih enak, suasananya seperti itu. Itu memang iya. Tapi kalau terkait dengan orang, saya katakan nantilah apakah kita ada di dalam catatan malaikat termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak. Yang jelas saya fokus sampai akhir Ramadan dengan kegiatan-kegiatan ibadah kepada Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, demikian dulu kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah pemahaman dan pengertian kita tentang agama yang ada, sehingga kita demikian bersemangat untuk mengisi Ramadan yang ada, yang masih tersisa ini, untuk kita maksimalkan tenaga dan kemampuan kita dengan hal-hal yang sifatnya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan hidayah Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah kepada kita. Kita tetap terbimbing berjalan di atas kebenaran agama yang ada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina, la ilaha illa anta. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
bersunnah.